Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati para orang tua, para sepuh ini sepuh, jajaran Dewan Kemakmuran Masjid, beserta tentunya para bapak, saudara sekalian jamaah Masjid Al-Fattah Klaster Malabar Ciamas Hills, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Juga teriring doa semoga para bapak jamaah sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh-dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan pagi ini Ahad 20 Safar 1446 Hijriyah, bertepatan dengan Ahad 25 Agustus 2024 Miladiyah. Mari kita awali pertemuan ini dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini yang sakit di antara kita, karib kerabat kita, saudara kita, dan tentunya jamaah Masjid Al-Fattah, semoga diberikan kesembuhan dengan segera. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita sambung dulu dengan membaca Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'abdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita lanjutkan pengajian pembahasan kitab hadis Arba'in An-Nawawi, masuk ke dalam hadis nomor 39. Ya, hadis Arba'in ini mudah di-searching, mudah ditelusuri. Ya, ada di bisa di googling dan bahkan PDF-nya juga ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai kepada keduanya, yakni Abdullah dan Abbas. Ibnu Abbas itu berarti anak laki-lakinya Pak Abbas. Bapaknya Abbas, anaknya Abdullah. Kenapa disebut Ibnu Abbas? Karena kala itu banyak sahabat yang memiliki nama Abdullah. Ada Abdullah bin Umar bin Khattab, berarti Ibnu Umar. Ada Abdullah bin Zubair bin Awam, disebut Ibnu Zubair. Ada Abdullah bin Mas'ud, disebut Ibnu Mas'ud. Ada Abdullah ini bin Abbas, berarti sebutannya Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas ini selain sahabat Nabi, beliau juga di antara sepupu, ya, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi usia 50, lahir ini Abdullah bin Abbas. Jadi selisihnya memang jauh. Sepupu tapi jauh usianya. Dan Abdullah bin Abbas ini termasuk sahabat yang junior. Didoakan oleh Nabi dengan doa, Allahumma ya Allah faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah ajarkanlah, atau ya Allah faqih, berilah pemahaman kepadanya fiddin, dalam masalah agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya at-ta'wil. At-ta'wil itu kemampuan untuk menafsirkan Al-Qur'an. Karenanya beliau ini memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menafsirkan Al-Qur'an. Baik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Rasul bersabda, innallaha ta'ala, innallaha, sesungguhnya Allah, tajawaza, telah memaafkan, ya, telah memaafkan. Jaiz itu secara bahasa artinya boleh, telah membolehkan, telah mentolerir. Jawaza, sesungguhnya Allah telah mentolerir, Allah telah memaafkan, li, untukku, an ummati, daripada umatku,
Li-nya kepadaku berarti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasul ingin bilang begini, sesungguhnya Allah Ta'ala, umat-umat, sahabatku, Allah itu mentolerir, Allah itu memaafkan, Allah itu memberikan uzur, artinya dimaafkan, li untukku an ummati, daripada umat-umatku. Nih, kalian sebagai umatku, umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu mendapatkan keistimewaan, di mana Allah telah memaafkan, memberikan pemaafan, kira gitu, terhadap umatku, yakni kalian, ketika apa? Al-khata'a, ketika melakukan kesalahannya itu karena khata', keliru. Khata' itu sering diartikan salah. Makanya ada sebuah mahfudhat, ada sebuah ungkapan ibarah, ini bukan hadis sekali lagi, tapi mahfudhat, materi hafalan, ibarah. Istilahnya apa ya? Quote. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Itu bukan hadis, Pak. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Al-insanu, manusia itu, mahalul khata', tempatnya salah, ya, persisnya keliru, wan nisyan, dan lupa. Namun ini dialamatkannya bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Artinya bukan untuk apologi kita, tapi untuk mentolerir orang lain. Maksud apologi itu begini, kita salah nih, udah nggak apa-apa lah, al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Itu apologi namanya. Padahal mestinya kita gunakan teks ini dalam konteks, dalam kondisi mentolerir, memaklumi orang lain. Begitu. Nah, al-khata' kembali. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Nah, ini al-insanu mahalul khata' wan nisyan itu tepatnya begini, bukan manusia tempatnya salah dan lupa, bukan. Kalau saya mengartikannya, manusia itu berpotensi kemungkinan khata', salah, wan nisyan, dan lupa. Karena manusia kita ini tidak selamanya salah, tidak selamanya lupa. Maka mahal di sini memang artinya tempat, namun bukan berarti selalu senantiasa salah dan lupa. Gitu. Nah, al-khata' kembali. Sesungguhnya Allah Ta'ala mentolerir, memaafkan kesalahan seorang hamba, kira-kira gitu kalau saya tambahin. Al-khata' pertama karena keliru, saya nggak sebut salah, tapi karena keliru. Makanya di antara doa yang kita munajatkan, yang merupakan petikan ayat terakhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Nah, coba kita lihat tafsirnya. Di aplikasi itu ada namanya aplikasi Al-Bahith Al-Qur'ani, tapi sayangnya dalam bahasa Arab gitu ya. Nah, kalau kita lihat tafsir Jalalain, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Maksudnya, ya Allah, janganlah engkau hukum kami bil iqabi in nasina, jika kami lupa. Nasina dari kata nisyan. Makanya orang Arab dengar orang Indonesia makan nasi aneh gitu ya. Karena dalam bahasa Arab nasi artinya lupa. Kalau kita nasi makanan gitu. Nah, ya Allah, janganlah engkau hukum kami in nasina, jika kami lupa, au akhtana. Akhtana di sini dalam tafsir Jalalain, tarokna shawab la an amd kama akhadta bihi min qablina. Yakni yang dimaksud dengan akhta ini ketika kami tarokna shawab, meninggalkan nilai kebenaran atau tidak benar
tapi bukan karena sengaja. La an amdin, bukan karena sengaja. Maka saya gunakan diksi pilihan kata terhadap al-khata bukan salah tapi keliru. Karena kalau keliru disengaja atau tidak keumumannya? Tidak disengaja. Nah, di sini kita pentingnya memahami bahasa. Pilihan kata harus tepat. Antara salah dengan keliru beda. Ya. Nah, kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, maknanya adalah bahwa al-khata sesuai dengan hadis yang kita bahas ini. Innallaha ta'ala tajawaza li ummati an thalathin anil khata', pertama kekeliruan. Jadi hadis yang sedang kita bahas ini korelasinya dengan ayat 286 surah Al-Baqarah tadi itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Pertama, al-khata' itu ditolerir, keliru. Wan nisyan, dan sebab lupa. Yang ketiganya wa mastukrihu alaihi, wa ma, dan apa saja ustukrihu alaihi yang dipaksa kepadanya. Di tiga kondisi ini kita ditolerir tentang kesalahan yang pernah kita lakukan. Satu, karena kekeliruan, berarti kesalahan yang dikerjakan tidak disengaja. Yang kedua, karena lupa. Yang ketiga, karena dipaksa. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairihima. Hadis ini haditsun hasan, hadisnya hadis hasan derajatnya. Rawahu Ibnu Majah, telah meriwayatkan Ibnu Majah. Nah, mari kita bahas penjelasan hadis ini. Dalam hadis ini Rasul menyampaikan innallaha tajawaza, Allah, sesungguhnya Allah memaafkan, mentolerir. Berarti tetap dianggap kesalahan, hanya saja ditolerir atau dimaafkan. Bukan kemudian oh nggak apa-apa, tidak begitu. Tetap dihukumi sebagai sebuah kesalahan, hanya saja ada catatannya. Ini kesalahannya disebabkan apa? Oh, ternyata kesalahan ini termasuk kesalahan yang ditolerir karena masuk dalam 3 kategori. 1, keliru. 2, lupa. 3, dipaksa. Dan sekali lagi ini sejalan dengan ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Bagus sekali Bapak jika doa ini selalu kita baca. Ya, silakan mau diselipkan dalam doa usai sholat, ataukah Bapak memimpin acara, itu bagus sekali. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kemudian hadis ini juga sejalan dengan salah satu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurar rahima. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradi. Walaysa, dan tidaklah, alaikum atas kalian, junahun, dosa. Artinya nggak berdosa kalian itu, fima akhtatum, fima tentang sesuatu, akhtatum, ya, yang kalian kerjakan secara akhtatum, keliru, ya, berarti tidak disengaja, khilaf bahasa kitanya. Walakin, dan tetapi, yang dianggap dosa itu adalah ma, sesuatu ta'ammadat. Amada itu artinya sengaja. Ta'ammadat qulubukum, yang disengaja oleh hati kalian. Berarti kalau disengaja itu berdosa, kalau tidak disengaja itu tidak berdosa. Di ujungnya wa kana Allahu ghafurur rahim,
dan adalah Allah Ghafurun, halnya maha pengampun, Rahimah, lagi maha penyayang. Artinya kalau melakukan kekeliruan kita mohon ampun, Allah mengampuni. Kemudian yang keliru, ya Allah maha penyayang. Nah, inilah maksud dari hadis ini. Kemudian kalau kita lihat juga tentang hakim, kata baginda Nabi Muhammad SAW, idza hakamal hakimu, idza apabila hakama memutuskan, menghukumi, siapa? Al hakimu, seorang hakim. Misalnya seorang hakim ada yang memutuskan satu keputusan, ya, dengan sungguh-sungguh, bukan dengan main-main, bukan dengan hawa nafsu, bukan untuk kepentingan dirinya, keluarganya atau kelompoknya, kita sebut dengan nepotisme, bukan. Dia sudah berijtihad, berhukum, fajtahada, kemudian dia berijtihad sungguh-sungguh, bukan karena hawa nafsu, bukan. Summa asoba, kemudian dia memperoleh falahu ajroni, ya. Kemudian dia benar dalam berijtihad itu. Misalnya seorang hakim memutuskan satu keputusan, ternyata keputusannya ini benar, falahu ajroni, maka baginya ada 2 pahala. 2 pahala. Ya. Wa idza hakama, dan apabila ia menghukumi, memutuskan satu keputusan hukum, fajtahada, maka ia berijtihad, tsumma akhta, kemudian ternyata keliru. Setelah keputusan itu diputuskan di lain waktu, keputusannya itu ternyata keliru. Waduh. Nah, padahal dia sudah sungguh-sungguh, sudah apik, benar, hati-hati. Ternyata keliru. Tsumma akhta, keliru. Falahu ajrun, maka tetap, ya, dia tetap dapat pahala, cuma 1 pahala. Pahala karena dia telah memutuskan, karena telah berijtihad. Karena berijtihad itu nggak gampang, ya. Cuma dia keliru dalam memutuskan. Ya, artinya kalau bapak di posisi sebagai seorang hakim sudah benar-benar memutuskan, tapi ternyata keliru, ya, tidak sesuai, maka tidak mengapa, ya, tetap dapat pahala. Toh kalau itu masih di dunia masih bisa dianulir, masih bisa dirubah, ya, undang-undang saja bisa diamandemen, gitu. Nah, kemudian mari kita rinci. Ada 3 kondisi yang dimaklum, yang dima'fu, yang ditolerir. Mari kita lihat dalam kasus sehari-hari. Kalau tadi kan sifatnya global. Pertama, kita itu dima'fu, dimaafkan sebab apa? Kesalahan yang dilakukan secara keliru, tidak disengaja, keliru, ya. Orang yang melakukan kesalahan karena keliru atau nisyan atau lupa, maka yang bersangkutan itu dimaafkan dan tidak berdosa, ya. Tidak, cuma begini, tidak berdosa bukan berarti tidak ada konsekuensi hukumnya, ya. Jadi tidak berdosa bukan berarti tidak ada konsekuensi hukumnya. Misalnya seseorang yang melakukan sholat tapi dia lupa berwudu, ini biasanya yang umurnya senior nih, maaf ya. Ya, ini kadang-kala begini Pak. Saya saja nih, Bapak mungkin juga sebagian mengalami. Kita sudah niat ihram jauh dari Madinah, ya, Madinah ke Bir Ali dulu. Kalau sudah pakai pakaian ihram nggak boleh pakai yang berjahit bagi bapak-bapak atau laki-laki. Ketika ke Mekah, kan nggak langsung tawaf, ke hotel dulu, nyimpen dulu barang-barang, malah makan dulu, gitu kan? Karena lumayan 5 jam kalau naik kendaraan darat atau bus. Nah, udah begitu, ada itu. Untungnya satu kamar sama saya. Itu umur yang senior. Padahal baru 60 gitu ya, belum senior banget gitu ya. Udah begitu dia ke toilet, habis itu ya pakai celana. Dikira udah beres gitu. Padahal masih dalam ihram.
Segitu masih uyuhan, Pak, masih umroh. Coba kalau haji, ya kalau haji kan panjang waktunya. Gitu. Mohon doanya pekan depan saya berangkat umroh nih, mudah-mudahan lancar ya, amin. Nah, ini sholat. Ada orang sholat, tapi dia lupa berwudu. Dia kira sudah berwudu, sudah dalam keadaan suci dari hadas kecil. Orang ini tidak berdosa karena perbuatannya, tapi jika terbukti ia sholat dalam keadaan berhadas atau tidak berwudu, maka dia wajib mengulanginya. Sekali lagi, si fulan sholat. Setelah sholat, ingat bahwa dia belum wudu. Perbuatan itu tidak berdosa. Cuma konsekuensinya mesti diulang, begitu maksudnya. Ya, konsekuensi itu begitu. Misalnya lagi, ada orang lupa baca bismillah ketika menyembelih hewan. Maka terhadap kasus ini ada 2 riwayat sebenarnya. Dari Imam Ahmad bin Hambal misalnya. Ya, namun sebagian besar ulama fiqih berpendapat bahwa hewan yang disembelih itu boleh dimakan, ya sebagai. Tapi wajib baca bismillah ketika mengkonsumsinya. Ya, itu diantaranya. Kemudian ada orang meninggalkan sholat karena lupa. Kemudian dia ingat. Ya, baik itu karena lupa ketiduran, ya kan ujur sholat itu ada 2 dalam kitab Sab'inatun Najah. 1 tidur, 2 lupa, kan gitu. Nah, tergantung nanti ini lupanya karena apa. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ini sahih. Idza raqada ahadukum anis sholati, idza apabila raqada tertidur ahadukum salah seorang di antara kalian anis sholati dari sholat, artinya apabila seseorang di antara kalian tertidur dari sholat gitu. Au ghafala atau ghaflah itu ada permainan gapleh. Ya, ghafala itu artinya apa? Lalai, lupa. Makanya dulu kenapa disebut permainannya gapleh, mungkin kecenderungannya, keumumannya membuat lupa dari kewajiban, termasuk dari sholat. Ya, bahkan katanya ini candaan aja, yang suka main gapleh itu pendek umur. Pendek umur, Pak, cepat mati. Kenapa? Doanya saja modar, nggak ada bagus-bagusnya. Nggak ada ketika main gapleh barokallah, nggak ada. Atau misalnya main apa itu kartu apa ya ceki hari itu apa domino apa namanya, ya nggak rukun iman nggak ada. Ya, bahkan tampilannya juga kan begini, nggak enak gitu ya. Nggak ada mantu ke mertua, anak ke orang tua, maaf ya, balak genep, nggak ada gitu ya. Nah, makanya disebut gapleh dulu itu. Nah, kembali, idza raqada ahadukum anis sholati, apabila tertidur salah seorang di antara kalian dari sholat, artinya enggak sholat karena tertidur. Au ghafala atau lupa anha terhadap itu sholat, falyusalliha, maka hendaklah ia sholat idza zakaroha, apabila ia ingat terhadap itu sholat. Fa innallaha, karena sungguhnya Allah, yaqulu, Allah berfirman, aqimis sholata lidzikri, dalam surah Toha itu ayat 14, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya. Cuma dalam kitab Fathul Mu'in itu dirinci, kalau bapak kelewat dari melaksanakan sholat,
Nah, ini berarti dalil qada ya. Dalil qada loh, dalil qada. Kalau ada orang meninggalkan sholat karena ketiduran atau lupa, maka kerjakan itu sholat ketika ingat. Nah, berarti ini apa? Ya qada. Ya. Nah, saya berikan rinci dari kitab Fathul Mu'in. Kalau bapak meninggalkan pelaksanaan sholat dari waktunya atau keluar waktunya, maka ini ada yang wajib disegerakan, ada yang sunnah disegerakan. Bukan sunnah pelaksanaan qada ya, bukan, tapi sunnah penyegeraan melaksanakan qada. Kalau bapak meninggalkan atau kesiangan atau terlambat dari pelaksanaan sholat tertentu karena ujurnya udzur syar'i, maka itu sunnah disegerakan. Contoh, bapak waktu zuhur sibuk ngurusin tetangga yang meninggal dunia sampai lewat dari waktu sholat zuhur. Atau bapak ngurusin saudara yang sedang kena musibah di rumah sakit sampai lupa mengerjakan waktu sholat, kemudian terlewat dari waktu zuhur. Maka dalam kasus ini nanti di waktu asar sunnah disegerakan. Artinya kalau di waktu asar bapak mau sholat asar dulu boleh ya. Sunnah disegerakan, tapi boleh kalau mau mengerjakan dulu waktu sholat yang punya, yakni waktu apa itu? Asar. Tapi kalau bapak atau ada anak kita waktu zuhur dia asik main HP, main game, atau mungkin bapak-bapak pengen jadi Sunan Kalijaga, akhirnya jaga kali, mancing maksudnya, mancing ya, padahal orang mancing nggak bisa maju ya, kalau maju kecebur. Nah, lupa waktu sampai lewat dari waktu sholat zuhur, maka kasus demikian ketika ada di waktu asar misalnya, itu wajib disegerakan. Wajib kalau itu. Wajib disegerakan. Gitu. Terus kalau berurut, misalnya bapak di subuh kesiangan. Astagfirullah. Udah jam 7. Kenapa? Iya tadi malam. Ya contohnya tadi bantuin saudara di rumah sakit. Nah, itu sunnah disegerakan. Sunnah disegerakan. Awas, bukan sunnah mengerjakan qadanya, tapi penyegeraannya. Nah, ternyata bapak mau dikerjakannya di waktu zuhur aja deh misalnya. Zuhur mancing sampai waktu asar. Wah, kebangetan ini. Berarti masuklah waktu asar. Bagaimana pengerjaannya nanti di asar? Mana dulu dong? Zuhur dulu. Karena zuhur itu karena dia melalaikan. Bukan keliru, bukan lupa. Awas, ini kita sedang bahas ini loh. Keliru dan lupa. Baru apa? Mau subuh. Gitu. Dilihat itunya. Gitu. Maka ini harus dilihat. Termasuk kalau misalnya ada yang bertanya, kalau kita kesiangan pas syuruk, bagaimana itu? Nah, begini Pak, ini kan kita suka ngejar syuruk nih. Memang bedanya kalau sholat isyraq itu, mati. 5:49. Gini Pak, kita ini kan enak nih sekarang nih, lagi dari subuh berjamaah
niat i'tikaf jangan lupa itu biar dapat pahala. Kemudian nanti waktu isyraq itu saya sering nanya, ini di setting masuk waktu syuruk itu pas syuruknya atau pas waktu sholatnya? Kalau pas syuruknya dilebihin sekitar 10 menitan. Makanya kata Imam Ghazali, sholat isyraq itu awal duha. Cuma beda dengan orang duha pada umumnya, mereka mah nggak ikuti rangkaian kayak kita. Kalau kita kan subuh berjamaah, kemudian duduk di masjid, zikir ataupun hadir majelis ilmu, begitu. Itu membedakan, dan yang membedakan apa? Pahalanya. Haji umroh yang sempurna. Jadi ntar pulang ke rumah, mah bapak baru beres haji umroh. Oh gelo bapak yuk, emang benar pahalanya, begitu. Ya. Nah, kalau misalnya ada orang kesiangan, pas ada di waktu matahari terbit. Ya, kan ada 5 waktu yang makruh sholat, ya, ada 5 waktu yang makruh sholat. Maaf, ini kaki agak kurang enak. Di antaranya adalah ketika matahari terbit. Yang kedua, ketika matahari di tengah-tengah, tengah hari bolong. Ya, belum masuk waktu zuhur, dan ini sudah habis waktu duha. Kecuali adanya di waktu Jumat, hari Jumat bebas ini mah. Dan kecuali lagi di tanah haram. Tiganya ketika beres asar tidak ada sunnah dia. Terus apa lagi ya? Maghrib ya. Sebelum maghrib. Pokoknya ada 5 lah. Ini itu Pak, makruh itu kalau sholat tidak ada sebabnya. Lapan bapak ada sebabnya. Apalagi itu mah sifatnya wajib. Yang tidak ada sebabnya itu yang tidak ada sebab di awal. Maksudnya bagaimana sih? Kalau bapak masuk ke masjid di 5 waktu tadi, kemudian bapak mau sholat apa? Sholat sunat tahiyatul masjid. Cing, kira-kira sebabnya di awal apa di akhir? Pan di awal. Bapak sholat sunat karena tadi di awal ada sebabnya apa? Masuk ke masjid. Kalau itu mah boleh. Yang tidak boleh itu kalau tiba-tiba sholat sunat yang sebabnya nanti di akhir. Apa contohnya? Sholat hajat. Bapak sholat sunat hajat, kenapa? Karena punya kebutuhan. Kebutuhannya kan nanti. Nah, ini yang tidak boleh. Itulah termasuk sholat sunat mutlak. Gitu. Nah, kembali. Jadi kalau bapak bangun subuh kaburangan, gitu ya, murtad jemur pantat karena udah siang matahari yang terbit, gitu ya. Itu tunggu dulu terbit, beres, atau langsung? Boleh langsung sholat. 8 itu waktunya yang tadi katanya dilarang. Bukan dilarang, sebenarnya makruh. Kalau tidak ada sebab di awal, gitu. Itu pun sholat sunat mutlak yang nggak boleh. Tapi kalau yang wajibnya ya segera. Mana dalilnya? Pan tadi fal yusolliha idza zakaroha. Maka sholatlah ya ketika ingat. Artinya ketika korejat, astagfirullahaladzim, kesiangan, segera wudu. Kalau cuma ada kecil aja, segera berwudu langsung sholat, gitu. Makanya kasus pertama ketika keliru dan atau lupa, kita satu paketan itu. Tadi tentang sholat, kemudian tentang puasa. Kalau ada di antara kita makan, kalau orang Arab melihat kita makan nasi itu batal. Tapi kalau kata orang nasi itu nggak batal. Karena nasi itu artinya aku lupa. Ketika seseorang di antara kita sebagai seorang muslim sedang puasa, kemudian lupa makan, lupa ya, bukan disengaja. Hatta atau bahkan makannya itu 1 bakul katakanlah misalnya, lupa gitu ya. Bagaimana? Puasanya tidak batal.
Terusin. Makannya bukan. Puasanya. Dalam kitab Sahih Muslim nomor 1155, juga dalam Sahih Al-Bukhari nomor 1933, ada sabda Nabi Muhammad SAW, man, siapa orang, nasiya yang lupa, wahwa shaimun, sedangkan ia sedang apa? Shaim, puasa. Fa'akala, lantas ia makan, au syariba, atau ia minum, lupa. Misalnya sedang puasa, geuning keur puasa horeng teh. Ini mau puasa fardu atau puasa sunnah. Fal yutimma, maka sempurnakanlah saumahu, puasanya. Bagaimana nih, ada sisa di sini? Ya keluarin kalau udah ingat. Ya, tanggung. Nah, bersihin, keluarin. Fa innama, karena sesungguhnya at'amahullahu, Allah telah memberinya makan, wasaqahu, dan telah memberinya minum. Jadi kita secara syariatnya mungkin lupa, tapi secara hakikatnya itu Allah yang udah ngasih kita makan, Allah yang udah ngasih kita minum, gitu. Terus ini kasus pembunuhan misalnya. Kalau ada seseorang membunuh orang mukmin karena keliru berarti apa? Tidak disengaja. Ya, contohnya misalnya lagi benerin apa itu, selongsong pistol, nggak ada, ternyata ada pelurunya, orang lain ketembak sama kita, kan tidak disengaja, keliru. Maka kalau menggunakan hukum agama, ya misalnya hukum syariat, ini yang bersangkutan cuma wajib membayar kafarat dan diat. Itu ada di Al-Quran. Ya. Begitu juga kalau ada orang nggak sengaja nabrak misalnya. Kalau pakai syariat agama itu hanya dikenakan kafarat atau diat. Gitu. Nah, dalilnya dalam surah Al-Maidah ayat 95. Kata Allah, wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'um mithlu ma qatala minan na'am. Siapa orang di antara kamu yang membunuhnya dengan sengaja. Ini kalau sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan hewan buruan. Gitu. Oh, ini tentang membunuh hewan buruan, maaf. Nah, kalau ada orang, ya, kalau ada orang merusak harta orang lain karena keliru itu tidak disengaja, sebab dikiranya itu karena harta itu miliknya, misalnya saya punya kendaraan motor, kemudian saya rusak, dikiranya punya saya, ternyata punya orang lain, ya, maka itu juga hanya kena denda saja. Termasuk mayoritas ulama mengatakan tentang orang yang sedang ihram, sudah berpakaian ihram haji maupun umroh, kemudian membunuh hewan buruan karena keliru. Dia bawa kendaraan misalnya cuma sekeluarga, lalu tidak sengaja menabrak hewan. Ya. Maka kalau keliru atau lupa dan dirinya sedang dalam keadaan ihram, maka dia harus mengganti hewan buruan itu. Ya. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa orang itu tidak harus mengganti katanya, kecuali kalau dia sengaja membunuhnya. Dalilnya tadi surah Al-Maidah 95. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi karena apa? Keliru atau lupa. Hukum orang yang melakukan sesuatu karena terpaksa. Orang yang terpaksa ini ada dua jenis, Pak. Pertama, orang yang tidak memiliki pilihan sama sekali dan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menolaknya. Misalnya bagaimana? Ada orang yang dibawa secara paksa
dipaksa nih, dan dimasukkan ke suatu tempat yang ia telah bersumpah untuk tidak memasuki tempat itu, nggak mau sama sekali ke tempat itu, atau ia dibawa paksa lalu dia dipukulkan ke orang lain hingga orang lain itu mati. Artinya apa? Kita diancam, bunuh nggak orang itu? Di bawah tekanan berarti, dipaksa. Lalu orang lain itu ternyata mati. Nah ini hukumnya sama kayak tadi. Karena dipaksa itu termasuk bukan dalam kendali kita. Itu. Padahal kita ini nggak sanggup menolaknya. Ya. Atau naudzubillah misalnya seorang wanita yang diperkosa secara paksa. Ini diantara contoh-contohnya. Itu. Kemudian yang kedua, ada orang yang dipaksa dengan ancaman tertentu seperti ancaman pukulan atau lainnya hingga akhirnya dia ini terpaksa melakukan sesuatu. Maka yang model begini masih terkena taklif hukum syariat. Kenapa? Karena sebenarnya dia bisa memilih gitu. Masih bisa menolak. Cuma dia tetap. Nah, dalam kasus-kasus ini Allah Ta'ala mentolerir. Contohnya begini, kalau ada seorang yang dipaksa menenggak minuman keras atau melakukan perbuatan haram lainnya misalnya, tentang boleh atau tidaknya orang tersebut melakukan perbuatan yang dipaksa, memang ada dua pendapat. Pendapat pertama, kalau ada nih kita dipaksa minum. Nah, yang pendapat pertama ini, kalau dalam keadaan terdesak, dia didesak, dipaksa. Ya. Maka apa kata Allah dalam surah An-Nur ayat 33? Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassunan litabtagu aradul hayatid dunya wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Itu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan keburukan. Ya, alal bigha itu maaf sejenis pelacuran. Jangan dipaksa. Jadi dulu itu kalau punya hamba saya bebas ngapain aja, tapi dalam ayat ini jangan dipaksa. Ya. In aradna tahassunan litabtagu aradul hayat, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian. Ya. Wa may yukrihunna, maka barang siapa yang memaksa mereka, fa innallaha min ba'di ikrahinna ghafurur rahim. Allah sungguh Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Kalau dipaksa. Ayat ini itu turun tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafik yang mempunyai dua hamba saya wanita, kemudian keduanya dipaksa untuk tanda petik melacur. Namun kedua si hamba saya perempuan ini menolak. Gitu. Menolak. Nah, ini pendapat mayoritas ulama seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan pendapat lainnya. Nah, artinya apa? Menolak. Gitu. Kemudian pendapat yang keduanya bisa berpura-pura. Artinya kalau kita dipaksa bisa berpura-pura. Misalnya begini, mau dibunuh. Kita kemudian tanda petik berpura-pura. Saya bukan, kamu Ahmad ya? Bukan, saya bukan Ahmad misalnya. Bisa diantaranya dengan begitu. Itu memang dengan perkataan. Nah, dipaksa untuk mengucapkan sesuatu. Ya. Misalnya untuk pemaksaan dalam hal perkataan, maka para ulama sepakat menyampaikan bahwa orang yang dipaksa untuk mengucapkan sesuatu boleh mengucapkannya. Artinya kalau ada orang dipaksa untuk mengucapkan perkataan haram dengan ancaman bunuh, maka dia boleh mengucapkan itu demi menyelamatkan jiwa. Nah, inilah rincian pembahasan hadis ini. Hadisnya pendek. Ya, innallaha tajawaza li an ummati.
Sesungguhnya Allah memaafkan terhadap umatku dalam kesalahan yang dikerjakan karena al-khata', kekeliruan. Yang kedua, lupa. Tiga, yang dipaksa. Nah, jadi kita dapat ilmu baru. Oh, kalau dipaksa nggak apa-apa. Tapi tidak ada keridoan ya. Jangan sampai begini. Dipaksa melakukan sesuatu yang haram, yang menurut nafsu enak. Wah, dipaksa nggak mau. Tapi enak juga ya. Jangan. Berarti itu ada ridho kalau gitu. Jangan sampai ada ridho. Kita terpaksa nggak mau. Gitu ya. Ini saja mungkin para bapak jam sekalian. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita dengan doa astagfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim ya Allah ya mujibas sa'ilin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina faqih lana qarabat lana fi dinina ma'alil qadri wa dzakara subhanallahi ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.